MBG makan bergizi gratis ini agak lain emang ya, mendapatkan sorotan dari para konten kreator, para pakar ya, tokoh nasional juga ya. Kita saksikan ya video apa menurut mereka ini BGN tentang pengadaan kaos kaki seperti apa ya. Saksikan teman-teman. Gini, mereka itu kan dulu direkrut untuk ikut pendidikan Komcad. Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah, masuk kaos kakinya. Jadi lengkap untuk keseragaman seluruhnya pada saat pendidikan. Itu 30.000 orang direkrut dan dididik di Universitas Pertahanan, dan biayanya dari Badan Gizi Nasional, tapi kemudian kita istilahkan sebagai apalahnya tuh didelegasikan ke Unhan untuk melakukan seluruh kegiatannya, termasuk pengadaan seragam dan seluruh kelengkapannya. Dan setelah kami cek apakah betul di Badan Gizi ada pengadaan kaos kaki, rupanya itu adalah pengadaan kaos kaki yang untuk seragam Komcad di Unhan tersebut. Jadi tipenya swakelola tipe A. Jadi anggarannya ada di Badan Gizi Nasional, kita swakelolakan ke Unhan. Unhan kemudian membentuk satgas dan mengeksekusi anggaran itu bersama dengan perwakilan dari Badan Gizi Nasional, termasuk pengadaan peralatan seragam dan di dalamnya ada kaos kaki. MBG lagi. Mau sampai kapan sih program yang satu ini bikin geleng-geleng para netizen Indonesia? Kalian tahu gak sih, belum seminggu aku buat konten tentang BGN yang membeli ribuan unit motor listrik untuk para pekerja MBG dengan anggaran hampir triliunan, guys. Dan sekarang kalian tahu gak sih yang terbaru apa? Jadi mereka ini membeli kaos kaki. Entah buat apa, aku nggak tahu. Ya bagi yang tahu atau bagi kalian yang kerja di MBG, itu kaos kaki buat apaan sih? Jadi ini kaos kaki, katanya per satu kaos kaki aja harganya 100.000. Kalian bayangin tuh, 100.000 satu kaos kaki. Kaos kaki apa itu, guys? Banyak masyarakat termasuk saya mempertanyakan, kenapa kebutuhan kaos kaki untuk lapangan bisa sampai sebesar itu sih, guys? Apakah harga tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada? Coba aja nih aku tanya kepada kalian semua, guys. Menurut kalian wajar nggak satu kaos kaki harganya 100.000? Kalian bayangkan 6,9 miliar uang pajak rakyat Indonesia dipakai buat membeli kaos kaki para pelaksana makan bergizi gratis, ditambah 1,2 triliun dipakai untuk membeli motor listrik kepada mereka, dan ditambah 508,4 miliar untuk membeli tablet mereka. Kaget gak lo? Di tengah makan bergizi gratis, di mana gratis dan bergizinya masih menjadi tanda tanya, tapi kok ada dana kaos kaki miliaran dan dana beli motor listrik triliunan? Like what? Iya, jadi gue baru selesai ngebaca salah satu analisis yang sangat-sangat komprehensif parah dari Project Multatuli soal bagaimana kemudian anggaran dari Badan Gizi Nasional. Pertama, untuk pembelian kaos kaki, BGN itu mengeluarkan duit pajak kita sebesar 6,9 miliar. Dan salah satunya dibeli melalui e-katalog dari perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan total 3,4 miliar. Di mana harga satuannya kalau misalkan kita lihat di laman websitenya, itu kurang lebih di antara kisaran 30 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Which is yang mengagetkan adalah kaos kakinya itu tidak bermerek dan tidak SNI. BGN bahkan melontarkan kurang lebih 1,7 miliar untuk membeli kaos kaki lapangan yang dihargai 100 ribu per orang untuk 17 ribu pasang kaos kaki. Itu kaos kaki apaan tuh? Kaos kaki atau kedua? Nih gue bacain. Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa BGN tahun 2025 yang kemudian dipublikasi oleh LKPP, dikatakan bahwa sebesar 1,2 triliun anggaran yang diambil dari pajak rakyat Indonesia dipakai buat pembelian sepeda motor listrik, dan itu belum termasuk ongkos pengirimannya. Selain beli motor listrik yang bikin kita kaget, tahu nggak, dari penelusuran yang dilakukan oleh Project Multatuli, BGN membeli sepeda motor listrik disediakan oleh perusahaan Yasa Arta Trimanunggal. Kira-kira harga satuannya adalah 48 sampai 49 jutaan. Gila. Tapi yang patut kita highlight banget di sini adalah dalam website MO Mobility, perusahaan baru mengunggah brosur kedua motor itu pada 18 Februari 2026. Sedangkan dalam profil di laman websitenya, sejarah perusahaan ini baru berdiri pada 2025, yang bahkan ngeklaim udah ngebangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia. Sedangkan setelah tim Project Multatuli ngecek, bahkan di Google Maps, tidak ada satupun yang menunjukkan ada dealer MO Mobility. Bahkan alamat perusahaan yang tercantum dalam website merujuk ke sebuah perusahaan motor listrik yang lain, yaitu PT Kaisar Motorindo Industri.
Lanjut. Jadi, penelusuran lain yang dilakukan oleh Project Multatuli itu menunjukkan hak paten desain industri motor ini itu justru baru didaftarkan pada 17 Oktober 2025, sementara proses pembelian motor itu diperkirakan sudah selesai pada 14 Oktober 2025. Kalau misalkan kita lihat sebagaimana kode dalam dokumen LKPP. Gimana ceritanya? Baru didaftarin 17 Oktober, tapi pembeliannya udah selesai di 14 Oktober. Ketiga, anggaran besar lain yang diambil dari pajak rakyat Indonesia adalah pembelian perangkat keras dan juga komputer. Salah satu yang mencolok adalah pembelian komputer tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mencapai 508,4 miliar. Tentu saja mereka ini adalah merupakan pelaksana dari makan bergizi gratis nantinya. Harga satuannya itu diperkirakan kurang lebih 17 jutaan. Penjualan produk itu adalah 1.000 sampai 5.000 unit. Kalau misalkan kita asumsi bahwa BGN itu membeli produk yang sama dengan harga yang kira-kira sekitaran 17 jutaan, maka 508,4 miliar itu bisa membeli 28.000 lebih tablet Samsung Galaxy Tab Active 5. Sementara kalau misalkan kita ngecek harga pasaran tablet ini, itu di pasaran hanya sekitar 8 jutaan. Ini pemborosan atau markup yang enggak sih? Yang harus kalian tahu bahwa di masa saat ini, ketika Prabowo Subianto menjadi presiden, sarjana paramiliter ini itu menjadi komponen yang sangat-sangat penting bagi Bapak Prabowo buat proyek MBG. Bahkan menurut apa yang ditelusuri oleh Project Multatuli, rencananya puluhan ribu bakal diangkat menjadi ASN di bawah BGN sebagai lembaga pemberi kerja. Mereka akan ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG, baik itu di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten. Ya, lo bisa mikir lah. Sekali lagi lo ingat baik-baik, 6,9 miliar untuk beli kaos kaki, 1,2 triliun untuk beli motor listrik, dan 500 lebih miliar untuk membeli tablet komputer, which is itu semua ya kira-kira kayak gitu. Pertama saya harus jelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini memang satu bagian dari menunjang kelancaran operasional program makan bergizi gratis, dan itu diperuntukkan untuk kendaraan operasional di setiap SCPG. Dan pengadaan ini sudah direncanakan sejak anggaran 2025 disusun. Ya, karena dalam proses pengadaan itu membutuhkan waktu. Jadi pertama saya perlu sampaikan bahwa pengelolaan uang negara itu you are never lost. Jadi selalu bersama-sama. Ya. Jadi ketika kami membuat perencanaan itu dinilai oleh dua lembaga lain, yaitu oleh Bappenas dan juga oleh Kementerian Keuangan. Motor yang ada sekarang itu masuk dalam APBN tahun 2025. Meskipun motornya baru ada karena dikasih waktu 90 hari. Dan langkah berikutnya harus disiapkan, yaitu mengadministrasikan para penyelenggara. Harus didata satu-satu, mau diberikan ke siapa, nanti kalau sudah selesai baru kirim ke penerima manfaat. Mungkin tidak semua aja, karena kan motornya ada 21.801. Tapi kita akan pilih daerah-daerah yang sangat membutuhkan mobilitas.